Ikhwani itu kalau ikhwan lain dengan akhwat. Kalau ikhwan itu saudara, baik itu saudara karena agama ataupun saudara karena nasab. Maka ikhwan kalau saudara karena nasab maka akhwat. Akhwat Yusufa, saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Tidak boleh kamu katakan ikhwan Yusufa, tidak boleh. Amin ya. Nah tapi kalau kamu saudara di pondok ini namanya ikhwanul muslimin, ikhwanutullah. Jadi kalau ikhwan saudara baik nasab ataupun bukan bebas. Tapi kalau akhwat saudara nasab itu akhwat. Maka Imam Ghazali mengatakan ikhwani saudara-saudaraku. Maka dengan ngaji ini semoga kita dianggap sebagai saudara-saudaranya Imam Ghazali. Paham? Tapi Imam Ghazali itu wali loh ya. Wali tidak akan punya saudara ngantuan itu gak ono. Gak ono wali kemudian dulur ngaji ngantuan gak ono. Apa? Wali itu ngaji gak tau ngantuk, mondok gak tau muli. Mondok orang muli-mulian ya. Wali orang ini. Maka mondok balik murid jadi kuwali. Nah, semoga memang kita dianggap sebagai saudara Imam Ghazali ya. Ya Allah ya Karim. Ilamu ngerti ya sapa sira kabeh ikhwani pira-pira dulur ingsun as'ada. Muga-muga paring kecembaran kuming sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Wa iyaya lan ingsun bimardhatihi kelawan ridhone Gusti Allah. Anal ibadat asrul ibadah iku samratul ilmi, buahnya ilmu. Wa fa'idatul umri lan fa'idah umur. Wa hasirul abidi lan perkara kang ngasilaken piro-piro kaulo al-aqwiya piro-piro kang kuat-kuat. Wa bid'atil auliya lan bondo dagangane piro-piro wali. Wa tariqul atqiya lan dalane piro-piro kang takwa. Wa qismatul a'izzati lan dadi dumane piro-piro kang mulya. Wa maqsadu dzawil himmati lan panggonan sejone wong kang anduweni sejo gati. Wa syiarul kirami lan syiari pira-pira kang mulya. Wa hirfatur rijali lan penggaweane pira-pira wali. Arijal ini bermakna wali. Wa ikhtiyar ulil absari lan dadi pemilih wong kang anduweni akal, pira-pira peninggal ati. Wa ya utawi ibadah iku sabilus sa'adati, dalan untuk menggayuh kebahagiaan. Wa minhajul jannati lan dalan menuju surga. Qala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala wa iyaya wa ana ta ingsun rabbukum pangeran sira kabeh fa'budu moko padha nyembah sapa sira kabeh ing ingsun. Wa qala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala inna hada sabila perkara iku kana ana pada lakum sira kabeh jazaan iku dadi tiwales kana lan ana pasaikum tingkai sira penggawean sira lelampane sira kabeh iku maskuron kang den syukuri. Sumama kari-kari inas sumuni kita iku nadharna wis ningali sapa kita fiha ing dalem ibadah wa ta'amalna lan ngangen-angen sapa kita rika ing dalane ibadah min mabadiha saking kawit-kawitane ibadah maqasidah tegese tujuan-tujuan ibadah allati kang yaulai maqasid iku amani salikiha angen-angeni wong kang ngambah dalan ibadah. Faidah maka ing dalam nalikane nadharna. Faidah maka ing dalam nalikane nadharna ya utawi ibadah iku tariqun dalan wa'run kang angel. Sabilun tegesi dalan sa'bun kang angel. Kasiratul aqabati kang akeh dalan-dalan yang runcing, dalan yang curam. Syadidatul masyaqqah kang banget oleh kepayahane. Wa ba'idatul masafat lan kang adoh masafat panggonan lampahane. Adimatul afat tur kang agung ponco boyone. Kasiratul awaiq tur kang akeh cacat-cacati. Wal mawani tur kang akeh perkara kang cegah.
Khafiyatul mahaliki turkan samar oleh menghancurkan. Wa maqati'u ghaziratil a'dai. Apa itu? Rina pas rin ain. Wal maqati'u ghaziratul a'dai. Wal maqati'u ghaziratil a'dai lan panggonan pamegoti. Ghaziratul a'dai kedalaman piro-piro musuh, piro-piro tumancepe musuh. Wal quta'i azizatil asyai, wal quta'i lan tegese wong kang megodalan. Azizatul asyai turkan jarang lelampani. Wal adba'i lan pengikut-pengikuti. Jadi ibadah untuk sampai kepada Allah itu tidak mudah. Imam Ghazali itu orang yang punya pengalaman sampai kepada Allah, dan beliau tahu jalan kepada Allah itu tidak mudah, penuh dengan suka-sukaran, penuh dengan kesulitan, penuh dengan al-aqobat. Al-aqobat itu jalan yang curam. Al-aqobat gini, kamu naik gunung, naik apa? Naik gunung. Terus jalan yang ke gunung itu cuma satu, dan jalan tadi itu sempit kemudian curam. Kalau kamu merem atau kamu terperosok, ya wis terjatuh ketam jerong malam. Matek. Kamu mesti belajar bahasa Malang ya. Ya. Itu loh, Oscar. Oscar, Mawar, Lecep. Seperti itu, sinam. Ya terus no, kok sinam kok sekarang memang. Akan Robik belum balik kok. Jadi jalan itu curam. Orang gampang terperosok, gampang terpeleset, dan itulah jalan menuju kepada ibadah untuk sampai kepada Allah. Bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah. Termasuk kitab ini, Minhajul Abidin, bukan kitab yang gampang dipelajari. Satu-satunya di dunia ulama yang berhasil dengan tuntas mensyarahi Minhajul Abidin itu cuma satu. Kalau sepanjang saya tahu ya, yaitu Kiai Ihsan. Kiai Ihsan itu orang Kediri, Jampes Kediri. Pondok Kiai Ihsan Jampes. Kemarin saya dengan Sarkowi lewat ini sampai di Mesir sana tidak ada. Sampai di Mesir sana kitabnya Kiai Ihsan itu jadi kitab juga sarahnya Minhajul Abidin. Dan memang luar biasa, luar biasa. Tahu? Orang Cirebon itu pernah ya, orang Cirebon itu satu yang saya tahu, Asyur Bumi, orang Cirebon itu punya karangan sampai ke Mesir sana, sampai ke Mekah. Kitabnya kecil, namanya kitab Al-Balugh. Al-Balugh fi Ahkamil Qulub. Penting saya kalau baca kitab itu. Al-Balugh fi Ahkamil Qulub. Kok walud ini? Setelah saya pelajari, ternyata apa itu? Walud. Ternyata walud. Di dunia belum ada orang ngarang kitab hukumnya walud itu enggak ada. Hukumnya apa? Walud itu apa? Mahwa walud, wa ma adraka ma walud. Enggak ada orang yang ngarang di orang Cirebon sampai sekarang berada di sana. Enggak tahu sekarang ini berada apa, enggak tahu saya. Saya dulu di Mekah dapat lebarannya, lebaran kecil itu. Hukumnya walud itu apa? Kenapa sama-sama punya anatomi seperti ular? Kalau ular kok haram, kalau walud kok halal, dan seterusnya. Bahkan kata itu bisa jadi ular itu mama kita masak, ya kita masak itu ular, maka nanti dagingnya juga seenak walud bisa jadi. Tapi belum lihat dari segi anatominya dan seterusnya, tidak akan mungkin kita menyamakan walud dengan ular, itu tidak mungkin. Seperti itu. Kenapa? Pak pertama gini-gini, ular itu punya gigi tarik, walud tidak punya, dan seterusnya dalamnya juga sama.
Belut itu kalau ular akan memakan apapun. Belut itu tidak akan makan kecuali daun-daun, kecuali perkara-perkara yang seperti itu. Nah seterusnya. Tidak tahu kok sampai onok wali ngarang kita koyok itu. Tidak paham saya. Mungkin dia penggawa ini nyuruh belut balik. Yo, buka pelongan mana balik. Sampai kita kecil, masya Allah. Orang kalau sudah punya pikiran-pikiran cerdas itu segala sesuatu jadi objek penelitian. Nah, wahagadalan kau mengkono saja rusak kursi wajib apa antakuna yang ono apa ibadah li anak rasul ibadah itu toriqul jannati dalam swarga bayasiru moko dadi apa hada iki kala perkara iku tasdikon perkara kang benderaken lima marang perkara kala kang kedua imam sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sapa sira kabeh wa inal jannata lan sesungguhnya swarga iku huffat dan penuh-penuhi dikelilingi bil makarihi kelawan biro-biro perkara kang den sengiti wa inan nar lan sesungguhnya neraka iku huffat dan penuhi dan kepung bisyahwat kelawan biro-biro syahwat. Kala ketika satu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inal jannata lan sesungguhnya swarga iku hasnun birabwatin iku hasnun perkara kang susah birabwatin kelawan pira-pira perkara kang sukar ala ilmu sapa sira wa inan nar lan sesungguhnya neraka iku sahlun perkara kang gampang disahwatin tegese perkara kelawan perkara kang gampang. Ini bisuhulatin ya, sahlun wa bisuhulatin. Sumama kau kari-kari ma'adzalika serkari hukum-hukum innal jannata kuliyos kabeh dalik fa innal abda mengko sesungguhnya kaula iku dhaifun kang apes wa zaman gawi zaman iku sokbun kang angel wa amruddin lan utahi perkara ne agama iku mutara jiun kang bola-bali wal firaulan tawi rampung iku kole mesti wa syughul tawi kesibukan iku kasirun kang akeh wal umru tawi umur iku kasirun kang cendak. Umur kita itu pendek, zaman itu sulit, zaman semakin berlalu, zaman semakin sulit, umur kita pun semakin pendek. Oleh karena itu mengerjakan ibadah pun juga semakin sulit. Semakin gampang fasilitas dunia, tapi ibadah itu akan semakin sulit. Semakin mudah fasilitas dunia, tapi fasilitas akhir itu semakin rumit, semakin susah. Kita tuh kejar waktu. Kelihatan nyaman, sana 1 jam, 2 jam, enak nyaman. Tapi kita dikejar-kejar oleh waktu sehingga ibadah tidak bisa tenang, tidak bisa tentram ibadah itu. Gak kayak orang zaman dulu. Orang zaman dulu mau pondok dari Jawa Barat ke Jawa Timur, jalan kaki. Ke Cirebon, dari Banten ke Bakalan, jalan kaki. Kenapa kok jalan kaki? Bisa agar bisa berhenti di tiap-tiap kampung. Kemudian kalau kamu ada kiainya, bisa minta doa sama kiai di situ. Sehingga perjalanan ke pondok bisa sampai 1 tahun. Apa ya? Kita kan enggak naik bis, naik kereta, sehingga cepat sampai ke tujuan. Memang fasilitas mudah, tetapi dari segi ibadah itu sulit. Paham ya? Apalagi zaman semakin akhir kata Imam Ghazali, layaknya zaman maksa tidak akan datang zaman lebih baik itu tidak akan datang. Orang-orang tua yang kali-kali bebas sudah meninggal dunia. Ketika Imam Haramain meninggal dunia, Imam Ghazali menangis. Beliau mengatakan layak di zaman ahsan, tidak akan datang zaman lebih baik. Semua orang juga nangis sama semuanya. Ya. Tapi Imam Ghazali mengatakan apa namanya itu? Sampai Khalifah mengatakan satu syair, Khalifah zaman la ya'tiyanna bimislihi Khalifal yamin ya zaman fakaffini. Kata Imam Ghazali ketika Imam Haramain meninggal dunia, akan tumbuh zaman berlalu, zaman akan memunculkan orang sehebat Imam Haramain.
Tapi halifal yaminu ya zaman fakafiri. Yamin sendiri sumpah sendiri bersumpah, tidak akan datang orang sebaik Imam Haramain, tidak akan datang. Semua orang pada waktu itu sama, tidak akan ada orang menandingi Imam Haramain, tidak ada. Tapi Imam Ghazali kemudian membangun madrasahnya karena amanah dari Imam Haramain, menjaga madrasah Nizamiyah, madrasahnya Imam Haramain, dijaga, ditertibkan, sampai kemudian kita semua tahu belum pernah ada manusia hebat menjadi pengasuh madrasah Nizamiyah melebihi Imam Ghazali. Paham ya? Itu. Kamu? Insyaallah. Ya memang kita ditinggal Buya itu kita seakan-akan kehilangan, siapa sih nggak kehilangan. Tapi namanya pesantren ini amanah, amanah kepada saya, kepada kamu semua. Ya, itu. Ya banyak orang mengatakan tidak ada lagi penggantinya Buya, sampai dimusikkan, sampai nangis-nangis anak perempuan. Ya, tapi saya pribadi, saya Al-Fakir, siapapun saya, ini amanah dari Buya untuk saya. Saya tidak ditinggali apapun, tapi ditinggali santri yang kayak kamu ini. Ya siapa pernah? Kalangan Tuhan, ngileran pisang, ngileran pisang. Ya mau ini anak mau apa lagi? Gitu loh. Biarkan orang mengatakan tidak ada lagi yang mampu ganti Buya, silahkan. Tapi ini amanah bagi saya Al-Fakir, dibantu para pusat-pusat itu. Ya gimana lagi? Ya amanah bagi saya. Saya orang lain menganggap tidak akan ada dari penggantinya, tapi saya siap demi meneruskan amanah ilmu. Saya siap mengganti. Siap. Ini bukan masalah jabatan, bukan masalah kekuasaan, tapi ini masalah amanah. Ya, kalau saya mau di Temboro jadi pengasuh saya, santrinya ribuan. Tapi di sini amanah bagi saya, peninggalan Buya kepada saya. Oke, Marmo juga suka atau tidak suka, ya ini sudah bagian daripada saya. Orang tidak suka saya jadi pengasuh, silahkan, tidak apa-apa. Orang mengatakan tidak ada yang mampu gantikan Buya, silahkan, nggak masalah. Tapi kenyataannya saya Al-Fakir punya amanah seperti ini. Paham ya? Insyaallah. Karena gini misalnya ya, kamu naik bis, ada kernetnya. Kernetnya nggak begitu pinter, dengan jalan supirnya mati. Perjalanan harus sampai terus diteruskan. Akhirnya apa? Kernetnya yang jadi sopir, ya sebisa-bisanya sang kernet nyupiri bis tadi. Kalau sekarang kernetnya nggak mau, bis berhenti, nggak sampai pada tujuan. Ya, paham ini? Nah, seperti itu. Dulu di Teburan juga sama. Ketika ditinggal Habib Mas Ali semua sama, tidak ada surat Teburan, nggak ada barokahnya, tidak ada selesai barokahnya, habis barokahnya. Begitu ada waktu saya wafat, diganti Kiai Haid Hashim. Beliau sibuk, nggak jadi menteri, jadi apa, sibuk sekali. Semua orang harus nggak kandang. Wis Teburan barokah saya sih. Ternyata muncul ya, pesantren ini asbab barokahnya Teburan. Ya apa enggak? Wakil Presiden kita Kiai Ma'ruf Amin dari Teburan. Kalau Jokowi bukan Pak. Aminnya itu dari Teburan Kiai. Barokahnya Teburan. Orang yang mengatakan terus gak ada lagi barokah seperti itu, atau terus gak ada lagi wis mati Teburan. Nyatanya sampai sekarang eksis. Menurunkan ribuan kiai, termasuk Buya. Saya juga pernah di sana walaupun nggak lama. Abu Uni dan seterusnya. Ini asbab menjaga amanah. Kita juga sama. Ya. Ini ilmu, ini amanah. Kita yang menjaga siapapun kita. Orang mengatakan tidak ada yang gantikan Buya, nggak ada lagi. Memang tidak ada yang seperti Buya. Tapi ya kita berusaha. Ini amanah. Nggak cocok, nggak kopo. Memang itu tugas kok. Namanya orang melakukan tugas kadang salah, kadang tak salah. Kamu mengerjakan PR dari guru kamu, kadang-kadang dapat nilai A, kadang dapat nilai B, kadang dapat nilai. Tapi kamu sudah mengerjakan tugas. Yang salah siapa yang nggak mau mengerjakan tugas? Ya Pak? Paham tuan? Paham ibu muslimat?
Nah, berarti wanaqidu lan utawi wong kang waspada iku basirun kang mirs